Menuju ke akhir tahun 2025, keberuntungan apa sih yang zodiak terpilih dapatkan di energinya? Kita buka ya. Keberuntungan apa? Mudah-mudahan semua zodiak mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kesehatan ya, rezeki, harta yang melimpah, kebahagiaan. Kita buka aja sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini? Halo, udah kelihatan Capricorn ya. Buat zodiak Capricorn, keberuntungan dan kesempatan apa sih yang ada di akhir tahun 2025 ini? Kita buka sama-sama ceritanya ya. Capricorn, halo. Ini kartunya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Capricorn, ini energinya kita buka sama-sama ya. Seperti apa sih keadaannya? Halo, kuncinya ini ya, kunci untuk keberuntungannya apa? Ini tentang kecurangan. Hati-hati sama kecurangan. Ini gini ya, Capricorn, di akhir tahun ini mungkin banyak kesempatan untuk kita berbuat curang, tapi hindari itu untuk kebaikan, untuk keberuntungan nanti di depan. Banyak kesempatan gitu ya, banyak kesempatan kayak gimana sih? Kayak mungkin di energi ini bisa dibilang godaan ya. Kalau kesempatan untuk curang bisa disebut godaan. Hati-hati kita tergoda sama keadaannya, hindari itu ya, hindari. Syukur-syukur nggak ada godaan untuk perbuatan curang ini. Kita hindari aja lah, yang pasti untuk kebaikan jangka panjang gitu ya di akhir tahun ini. Soalnya kesempatan ada, kadang gini ya, ketika kita dikasih masalah terus dikasih godaan, itu yang berat mah nantinya pertanggungjawabannya itu. Jadi lebih baik kita hindari ketika ada kesempatan curang di energinya ini. Kenapa sih kita harus menghindari? Syukur-syukur kalau nggak ada ya keadaan curangnya. Pondasi hubungan tentang pondasi keadaan, jadi kayak saling kepercayaan di sini gini ya. Ini kecurangan ini di rezeki, bisa di asmara. Ketika kita udah yakin sama-sama saling percaya, jangan runtuhkan kepercayaan itu dengan godaan, karena kesempatan yang ada. Ini tentang pondasi hubungan. Jadi gini ya, kalau lagi senang, lagi bahagia, lagi happy gitu, buat apa sih nyari hal-hal yang lain gitu? Kadang orang ada ketika dikasih kebahagiaan, kesenangan, ada kesempatan lain untuk lebih bahagia, tapi energinya curang, suka diambil gitu ya. Itu yang harus hati-hati. Soalnya di sini ada hubungan, pondasi hubungan, ada kepercayaan, ada saling ada di akhir tahun ini ya. Jadi jangan sampai disia-siakan kepercayaannya di Eropa. Tentang ikatan, ada ikatan, King of One, tentang Ace of One. Ini tentang ikatan perjanjian usaha, perjanjian kerja, atau perjanjian hubungan. Di energi ini jangan sampai disia-siakan. Ini biasanya kalau udah janji kayak gini jalan ada, tapi ada godaan. Nah, godaan itu yang harus dihindari. Kita harus tegas sama pendirian kita gitu ya. Jangan sampai udah janji di keadaannya, tapi ketika ada godaan lain, ketika ada cara lain, ketika ada kesempatan lain, diambil kesempatan yang lainnya gitu. Selama kita masih ada ikatan, selama kita masih ada janji, perjanjian gitu, jangan sampai melupakan perjanjiannya itu. Jangan sampai mengkhianatin perjanjiannya ya. Ini esopan kan, ada sesuatu yang harus kita jaga di energinya. Jaga apa yang dijaga gitu ya. Esopan, jaga, ada sesuatu yang harus kita jaga. Ada sesuatu yang harus dijaga. Mudah-mudahan apa yang kita jaga bisa bermanfaat untuk kita, untuk keadaannya ya. Masih bertahan di energi bertahan ini, kesempatan, keberuntungan, rezeki datang di akhir tahun ini. Jadi jangan sampai tergoda aja intinya ya. Kita buka keadaannya seperti apa sih di energi hubungannya. Ada hubungan yang kuat, ada ikatan yang kuat di keadaan ini. Tentang penyesalan, tentang kebimbangan, tentang Ace of One. Sebenarnya gitu, hal kayak gini udah pernah terjadi di keadaan sebelumnya. Bukannya permasalahan semakin mudah, ketika kita tergoda malah semakin susah. Jadikan pelajaran ya.
permasalahan yang terjadi sebelumnya sebenarnya karena kita tergoda sama godaan itu gitu, jadinya apa yang diusahakan, apa yang ditindakan nggak berbuah, justru di situ godaannya. Sekarang di akhir tahun ini, sekarang udah mau mulai ke akhir tahun, ketika ada cobaan itu coba hindari aja gitu ya, nggak mau gitu, itu godaan pasti sama kayak dulu, pasti ini esopan Kak. Ketika kita menghindari godaan itu, kecurangan itu, ini esopan di sini. Apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah, apapun yang kita rencanakan pasti akan berbuah. Beda halnya kalau kita tergoda sama keadaan, sama godaan itu. Di sini ada dua pedang. Kalau kita tergoda sama godaan itu, nantinya bingung sendiri karena apa yang diusahakan nggak berbuah gitu ya. Kadang nggak nyadar Kak, ketika kita berbuat curang, nggak nyadarnya gini, kita berbuat curang di energi yang lain ya, tapi sama sesuatu yang kita usahakan jadi nggak berbuah. Itu sebenarnya efek dari kecurangan itu. Jangan sampai di akhir tahun ini terulang kembali gitu ya. Ini pikirkan lagi keadaan sebelumnya, ada kesempatan kayak gitu diambil, tapi apa yang dikerjakan nggak berbuah gitu. Coba buat akhir tahun ini, kalau ada kesempatan yang kayak gitu, kesempatan untuk curang, untuk apa, kita hindari aja ya, jangan sampai tergoda lagi gitu nantinya esopan apa yang ditindakan nggak berbuah. Di sini yang halangin itu. Ya, kita lanjut energinya. Capricorn, ini yang baru masuk jangan lupa subscribe, share, like, komen ya. Yang mau belanja silahkan klik aja link produknya di sini, atau lihat-lihat juga nggak apa-apa gitu. Itu bentuk dukungan support. Yang lihat-lihat juga masuk ya ke channelnya Rizky Tarot. Ini kebahagiaan yang akan datang katanya. Ada rezeki akan datang Kak, karena keadaan sebelumnya juga Chariot udah ada perubahan. Masa kita tergoda lagi gitu ya. Ini ada keseimbangan dari keadaan. Energi tadi udah berjanji, makanya ketika udah berjanji ya kita jangan menghindari, jangan mengingkari janjinya ya, karena kebahagiaan di sini akan datang juga. Apa yang diusahakan akan berbuah, pondasi hubungan akan kuat. Semua kebahagiaan berasal dari pondasi mungkin ya. Ini pondasi hubungan kerjaan, pondasi hubungan pacaran, bisa jadi dari pondasi dulu baru kebahagiaan datang. Kalau adanya kecurangan di energinya berarti pondasi nggak kuat, ya udah kebahagiaan gak akan datang. Ini baik sebenarnya, malah lebih baik lagi gitu ya, nggak ada yang harus dihindari. Yang harus dihindari itu kecurangan tadi, karena keadaan sebelumnya juga udah pernah merasakan ketika kita ngelakuin hal curang kayak gitu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan nggak berbuah. Makanya di energi kali ini kita hindari ajalah kecurangan-kecurangan yang seperti itu ya. Capricorn, lanjut ke energi bimbang di pikiran. Ini energinya bimbang gini ya. Mungkin sebelumnya Capricorn belum sadar kenapa sih yang diusahakan gak berbuah. Padahal kalau sadar kenapa yang diusahakan gak berbuah, karena kita tergoda sama yang tadi itu ya. Yang tadi balikin lagi videonya. Awal di sini well opportune, udah saatnya perubahan. Jadi ketika kita gagal dalam siklus itu, kita ngambil siklus lain lagi, nyari lain lagi gitu ya. Ketika ke energi ini, oh itu ada godaan, tergoda, jadinya nggak muter lagi gitu. Di sini kita nyoba buat sesuatu yang baru, nggak tergoda sekarang gitu ya. Nyoba dari permasalahan yang ada, pasti akan ada perbaikan. Page of Cup dari keadaan yang nggak kita harapkan, mungkin gini ya. Kita berharap dulu ke sesuatu itu, makanya sekarang, makanya kemarin energinya berani curang. Tapi sebenarnya sesungguhnya apa yang diusahakan ketika kita tergoda sama godaannya, di situ apa yang lagi dikerjakan, yang dimau nggak berbuah gitu. Makanya buat sekarang nyoba jalan lain lagi, nggak tergoda gitu. Jangan sampai tergoda di akhir tahun ini. Ini ada penyesalan, perenungan. Seharusnya dari penyesalan perenungan ini kita udah tahu gitu ya, udah pernah ngalaman, ada pengalaman. Jadinya pikirkan baik-baik keadaan itu gitu. Sekarang nggak tergoda, targetnya ke King of Pentacles, ke rezeki, ke uang. Ada rezeki, ada uang, ada harta yang datang ketika kita nggak tergoda. Coba kan, nggak ada salahnya mencoba sesuatu yang baru di energinya. King of Swords maju, harus berani untuk perubahan kita, untuk kebahagiaan Capricorn di depannya. Di sini keberuntungan dapat sebenarnya ada kalau kita nggak tergoda ya. Kelihatan dari mana sih keberuntungan itu ada? Ini sekarang juga udah berasa mungkin sama Capricornnya ini. Energi Pentacle yang datang, kebahagiaan berupa keadaan datang kayak dipermudah aja gitu ya. Kok ini aku nggak cari juga datang gitu, milik rezekinya ada. Deropan tentang ikatan, tentang rasa lelah, rasa capek di energinya.
ada keberanian. Nah, buat kali ini kita harus berani menolak sesuatu yang gak baik di energi ini, karena kita udah punya rencana, udah punya ikatan sama seseorang agar mencapai tujuan, agar mencapai apa yang dimau. Harus punya keberanian yang kuat ya untuk nolak gitu. Soalnya gini, kalau nggak nolak kitanya jadi beban juga gitu, jadi nantinya tergoda lagi. Kita tolak aja dengan tegas gitu di energi ini. Soalnya apa, kita lagi ngusahain perubahan yang udah berasa di keadaan sebelumnya. Sekarang kita lagi bekerja, ngusahain sedikit-sedikit ya. Adakah jalan di energi ini? As option penerimaan. Ada kenangan masa lalu. Queen of Pentacle. Ngusahain penerimaan, terus kenangan masa lalu, terus Queen of Pentacle. Ada perubahan besar terjadi, ada kebahagiaan besar terjadi. As option tentang penerimaan. Di sini energi penerimaan ya, di saat kita nerima kenyataan keadaan seperti ini, kenangan masa lalu, kebahagiaan masa lalu tentang kegagalan, itu bisa lupa, bisa nggak akan terulang kembali gitu ya. Bisa lupa. Targetnya ke Queen of Pentacle, Kak. Ini sebenarnya rezeki gede, Kak. Ada rezeki besar gitu ya, kalau kitanya mau menghindari itu. Karena apa, di sini di keadaan sebelumnya juga Chariot, sebenarnya keadaan udah memaksa kita untuk berubah, untuk kebahagiaan lebih gitu ya, tapi kitanya yang masih tergoda di keadaan sebelumnya. Ada sesuatu yang kita kerjakan, ada keberhasilan. Wajar mungkin ya, Kak, ketika usaha berhasil, kadang godaan banyak. Ketika kita tergoda ya, kita memulai lagi dari awal. Jangan sampai harus sayang lah sama apa yang kita miliki saat ini, harus sayang sama apa yang kita punya saat ini. Itu jangan sampai tergoda. Ini target kedepannya harus memegang janji tentang ikatan yang tadi ya. Harus maju ke King of One buat ngusahainnya. King of Cup. King of One. Oh, harus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran gitu. Sepenuh pikiran gimana? Tegas ya, tegas sama apa yang kita mau, tegas sama apa yang kita inginkan. Di situ pencapaian akan tercapai. Jadinya di energi gini mah ginilah. Dulu pernah tergoda, udah berasa efeknya. Sekarang di akhir tahun ada kesempatan baik lagi untuk perubahan di segi rezeki. Kita jangan tergoda kembali agar apa yang diusahakan bisa, buahnya bisa gede gitu ya, bisa banyak hasilnya. Keadaan sekitarnya seperti apa sih? Ini tuh of cup, Kak. Gimana kitanya kalau kita ngusahain ke sini ya akan ada buah yang dihasilkan, akan ada sama gitulah ya, apa yang diusahakan sama hasilnya akan sama. Ini pondasi hubungan, di energi ini makin kuat lagi dengan tidak adanya kecurangan. Pondasi hubungan kuat, jadi akarnya kuat, jadi buahnya juga bagus nantinya. Jangan takut kebahagiaan datang, mungkin ketika perjalanan, cobaan, godaan banyak gitu ya, yang ngerubah pikiran kita, kayak wah coba kalau ke sini langsung gitu nggak bakal susah payah. Ini energinya harus dari nol dulu gitu ya, dari awal depul, dari nol dulu untuk perubahan nanti lebih gede lagi. Ini di Empress, Kak. Sebenarnya Capricorn mau sama dia, mau sama yang lain bisa aja berbuah. Karena energi The Empress ada di Capricorn. Tapi gini, ketika kita ngerubah jalan, udah punya janji ya, mau pencapaian kemana sama siapa, terus kita tergoda lagi sama pencapaian yang tadi, kita ngelakuin kecurangan ke sini, kita mau mulai sama yang baru, nantinya mulai lagi dari awal, Kak. Nggak akan sampai ke tujuan ya. Jadi kitanya jangan tergoda buat saat ini, agar kesempatan sama rezeki yang datang gede gitu, bisa kita nikmati hasilnya nanti di depan. Seperti itu ceritanya Capricorn di energi rezeki sama kesempatan yang datang di akhir tahun 2025 ini. Mudah-mudahan rezekinya bermanfaat ya, mudah-mudahan readingannya bermanfaat di keadaan ini. Makasih banyak buat yang udah hadir, yang udah subscribe, share, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.